Aku keluar dari mobil. Mas Radit juga keluar, tapi ia langsung membuka pintu belakang dan mengeluarkan koper. Aku mulai melangkah mendekati pintu, namun terhenti. Lagi-lagi, luka pengkhianatan ini semakin besar dan membayangkan lelaki yang menjadi suami punya selingkuhan dua wanita di rumahku. Mikirin apa, Runi? Pertanyaan Mas Radit membuatku tersentak karena aku masih berdiam berdiri menatap pintu masuk. Menghela nafas panjang, aku berusaha mengendalikan diri dari amarah. Gak ada mas, jawabku, lalu melanjutkan melangkah. Koper diletakkan di samping aku berdiri depan pintu. Mas Radit memilih berdiri di belakang, menunggu. Ku palingkan lagi ke belakang. Tenang dan jangan gegabah, ucap Mas Radit yang selalu membuatku kuat. Tok, tok, tok. Setelah mengetuk pintu, aku kembali memalingkan pandangan ke belakang. Mas Radit menatapku dengan senyum dan terlihat sangat tenang. Itulah ciri khasnya dari dulu. Selalu dewasa dan tenang, hanya saja ia kurang humoris hingga terlihat sangat serius. Belum ada tanggapan. Aku mengulangi mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu dibuka. Cari siapa ya? Tanya Kak Yona. Lalu ia terpanah melihat Mas Radit di belakangku. Terlihat sekali dia keheranan. Hai Yon, sapa Mas Radit. Hai Mas Radit. Kak Yona, sapaku. Pandangan beralih lagi padaku. Ya Tuhan, Runi. Matanya membulat seperti sangat terkejut. Kak Yona baru mengenali aku. Aku tersenyum lalu memeluknya. Apa kabar, Kak? Tunggu. Ia melepaskan pelukanku. Ini beneran kamu? Tanyanya lagi sambil memegang kedua lenganku, menatap dari ujung kaki sampai ujung rambut. Siapa yang datang, Yon? Dari dalam Kak Gina muncul. Mas Radit, ayo kita masuk, ajakku dengan menoleh ke belakang lalu menarik koper. Runi, kali ini Kak Gina terkejut menatapku. Hai Kak Gina, sapaku santai sambil melangkah masuk menarik koper. Mas Radit juga ikut masuk. Terlihat sekali Kak Yona berusaha menarik perhatian Mas Radit dengan senyum-senyum melirik lelaki yang sama sekali belum meliriknya. Aku melangkah menuju ruang tengah. Tangga ke lantai 2 ada di ruang tengah. Mungkin Mas Ferry ada di ruang tengah atau di teras. Entahlah. Sampai di ruang tengah, terlihat Mas Ferry sedang berbincang-bincang dengan Ayah dan Bu Asi. Cuy, Bu Asi tampak mesra merangkul Ayah dari samping. Dia pura-pura terlihat cinta Ayah, tapi selingkuhan menantu yang ada di dekatnya kini. Apakah ini kebiasaan dia dan anaknya selingkuh dengan satu pria? Kegantengan suamiku menghipnotis saudara tiri dan ibu tiri. Astaga, seperti dunia ini hanya ada Mas Ferry seorang lelakinya. Runi, Mas Ferry langsung berdiri, melihatku melangkah mendekat. Matanya membelalak, seolah sangat terkejut. Aku menyambutnya dengan senyum. Mas, Ayah, Bu, sapaku. Seperti ambil absen saja, lalu aku melangkah mendekati Ayah dan mencium punggung tangan Ayah. Astaga, matamu kok gitu kali melihatku, Mas. Pakai acara mangap lagi. Mendadak ketampananmu juga jadi kelihatan blow on. Kamu beneran Runi, anakku? Ayah saja terlihat kurang yakin, apalagi Mas Ferry.
Ayah kenapa sih melihat aku seperti itu? Tentu aku Runi anak ayah. Kapan acara melongomu berakhir, Mas Ferry? Aku tetap bersikap biasa saja dan mungkin akan lebih cuek. Ya Tuhan, kamu berubah sekali, nak. Semua juga berkat uang ayah, jawabku. Lalu aku memalingkan pandangan ke Bu Asi dan Mas Ferry. Hai Bu, hai Mas, sapaku ke Ibu Asi dan Mas Ferry. Tapi tidak untuk mencium punggung tangan mereka seperti dulu. Rasanya jijik saja karena terbayang foto di ponsel Mas Radit. Ya Tuhan, kamu cantik sekali, Run. Pujian dari Mas Ferry sama sekali tidak membuatku tersanjung, tapi bahagia berhasil membuatnya tertegun. Kok bisa berubah gini? Aku melakukan diet sehat dan olahraga di sana, Bu, jawabku. Dekat Mas Radit berdiri juga ada Bi Ija yang tersenyum padaku. Kami saling melempar senyum. Maaf ya, aku nggak bawa oleh-oleh karena terburu-buru ingin pulang. Aku mimpi tentang almarhum ibuku, makanya ingin pulang cepat melihat kuburan ibu. Sebenarnya ini hanya alasan. Semua mata masih tertegun melihatku, seperti melihat pertunjukan saja. Aku duduk bersilang kaki sambil melempar senyum termanis. Aku tidak lagi pakai dress hitam seperti dulu. Kali ini dress warna coklat muda. Sekarang tidak ada lagi yang akan mencemooh bentuk fisikku seperti galon. Aku lebih percaya diri tampil, terutama di acara reunian Mas Ferry yang jadi sasaran nanti, menunjukkan siapa aku sebenarnya. Nggak apa-apa, Runi. Yang penting kamu sehat dan sampai dengan selamat. Ibu Asi berucap seolah seperti ibu yang sangat baik dan perhatian. Dikiranya aku tak tahu kebusukannya. Tunggu apa yang akan kulakukan membongkarnya depan ayah. Tapi kenapa nggak telepon aku, Run? Kok malah pulang sama Radit? Mas Ferry tampak sewot. Wow, apa aku tak salah dengar? Mas Ferry mulai menampakkan tak suka melihatku dengan lelaki lain. Aku dan Mas Radit langsung beradu pandang sesaat. Aku hanya mau buat kejutan, Mas. Makanya aku minta tolong Mas Radit jemput aku. Iya. Tapi lain kali telepon aku. Aku suamimu, bukan Radit. Apakah Mas Ferry mulai cemburu? Sudahlah, yang penting Runi sudah ada di rumah. Mas Ferry, biarkan ia istirahat. Kak Gina ikut bersuara juga. Apakah ini trik dia menenangkan selingkuhannya? Entahlah. Tapi gimana caranya bisa kurus secepat itu, Run? Ini mustahil jika hanya dengan diet saja. Tuh kan, Kak Yona saja sangat penasaran. Ya, aku akui kalau aku lakukan setet lemak. Bukan saja itu, aku juga mengatur pola makan dan olahraga rutin, jelasku. Terus pipimu lebih kencang dan... Iya kak, aku melakukan banyak perawatan. Bahkan setiap hari kerjaku hanya merawat diri. Hebat, kamu sangat. Aku gak nyangka istriku secantik ini. Lagi-lagi pujian dilontarkan Mas Ferry padaku. Aku menoleh ke Mas Radit. Mas Radit, makasih ya telah jemput aku. Mulai besok aku akan ke kantor menggantikan ayah. Tolong bimbing aku ya, Mas. Apa? Loh, kenapa kamu ikut kerja, Run? Biar aku aja yang kerja. Mas Ferry tampak tidak suka. Aku tahu ia takut. Ayah, sebaiknya yang kerja itu suami, bukan istri.
Ibu Asi berusaha mempengaruhi ayah agar aku jadi istri di rumah saja. Bu, aku juga pengen jadi wanita karir seperti teman-teman kuliah Mas Ferry. Biar nanti Mas Ferry tidak malu membawaku ke depan teman-temannya. Tapi Runi, kenapa harus kerja kalau uang tetap didapat? Kamu cukup di rumah dan urus suami. Ya, sesekali ke salon merawat diri agar tetap terlihat cantik. Ibu benar Runi, aku suka melihatmu rutin ke salon tanpa memikirkan urusan perusahaan. Maaf Mas, aku juga ingin kerja agar ada yang bisa dibanggakan. Lagian ini perusahaan ayah, kalau capek ya pulang aja. Iya, biarlah Runi coba dulu Ferry. Kalau bosan juga minta berhenti. Yes, ayah menyetujuinya. Ayah memang yang terbaik dan selalu menuruti keinginanku. Di kamar, sayang, aku benar-benar tak menyangka kamu bisa berubah secepat ini. Aku hanya membalas tersenyum sambil memasukkan baju ke lemari. Kenapa enggak dari dulu aja seperti ini? Kamu benar-benar cantik sekali. Dari raut wajah Mas Ferry, aku tahu pujian itu jujur. Aku di sana minder, Mas. Masa teman-temanku mengatakan aku galon? Apa? Galon? Mas Ferry gugup. Lah iyalah, dia terkejut. Sebutan galon adalah kata dia dan Kak Gina mencemooh aku di belakang. Mereka juga menganjurkan aku buat sedot lemak, olahraga rutin, dan diet sehat. Setelah memasukkan pakaian ke lemari, aku mulai duduk di tepi ranjang. Aku kangen sekali. Tiba-tiba Mas Ferry memeluk dan juga ingin mencium bibirku. Mas, aku capek. Aku menolaknya dengan cara menghindar. Aku mandi dulu. Aku bangkit berdiri. Oke, aku akan sabar hingga kamu selesai mandi. Mas Ferry mulai berbaring. Maaf Mas, aku mau tidur di kamar tamu aja. Aku harus menjaga badan agar jangan kelelahan. Setelah operasi sedot lemak, sebenarnya ini tidak benar, tapi aku yakin Mas Ferry tidak tahu tentang sedot lemak. Lelah ini tak ada hubungannya dengan itu, tapi aku hanya cari alasan saja menghindar. Loh, sampai kapan aku menunggu, Runi? Ini saja sudah 2 bulan aku menahan rindu. Mas Ferry tampak kesal. Aku tahu ia tak pernah menungguku. Malam ini ia ingin karena melihatku sudah bisa membuat matanya tidak jijik lagi. Tidak ada pipi dan perut yang banyak lemak. Ia pernah bicara dengan Gina, jijik melihatku hingga tak tahan lama-lama di dekatku. Ucapan itulah yang aku kembalikan. Tunggu bagaimana aku akan cuek lagi padamu, Mas. Hingga kamu akan tahu apa rasanya sakit hatiku ini. Loh, sampai kapan aku menunggu, Runi? Ini saja sudah 2 bulan aku menahan rindu. Mas Ferry tampak kesal. Mas Ferry, aku harus menjalankan prosedur seperti yang dikatakan dokter. Sesantai mungkin aku berucap sambil duduk di depan cermin menyisir rambut. Tak peduli ia mau teriak meminta, aku tetap tak peduli. Kamu gak usah banyak bergerak dan tinggal nikmati saja peranmu sebagai istri. Mas Ferry mendekatiku, lalu ia memeluk dari belakang. Ayolah Runi, apakah kamu tak mencintaiku lagi? Apakah aku kurang tampan hingga kamu terlihat tak berselera? Di cermin,
Terlihat matanya menatapku dengan penuh. Ini bukan cinta, tapi nafsu. Aku belum berhasil. Bisa maklum karena belum semalam pulang. Mas, tolong bersabarlah. Aku hanya melakukan prosedur agar tetap terlihat cantik. Bukankah kamu suka aku seperti ini? Iya, tapi tidur dengan suami bukan pekerjaan yang berat. Ayolah. Lalu ia menarik tanganku menuju ranjang. Lepaskan, Mas. Aku mohon, jangan buat apa yang aku lakukan selama ini sia-sia. Aku mau tidur dulu. Lalu aku melangkah keluar. Tunggu, Runi. Aku membalikkan badan sebelum menggapai pintu kamar. Maafkan aku, Mas, ucapku sambil tersenyum. Apakah ada pria lain selama kamu di sana? Apa? Tumben ia memikirkan aku berpaling. Ia yang selingkuh tapi malah menuduhku. Kenapa tak ada rindu buatku padahal kita sudah 2 bulan tidak berjumpa? Mungkinkah ia mulai punya rasa? Dulu tak pernah ada cemburu atau curiga. Bahkan aku berangkat, ia enggan mengantarkan dan menyuruh Mas Radit. Kali ini ia mempermasalahkan seolah akulah yang selingkuh. Kamu ngomong apa sih, Mas? Udah, aku ngantuk. Lalu aku melanjutkan keluar dari kamar. Runi, Runi. Aku tak peduli ia memanggil. Kali ini ada rasa sedikit puas melihat Mas Ferry berharap. Silahkan lakukan dengan selingkuhanmu, Mas. Aku sudah tak peduli, batinku sambil menuruni anak tangga. Terlalu cinta hingga tahu dikhianati rasa sakit membutakan logika. Seharusnya aku sadar diri dulunya dengan fisikku. Kenapa ada lelaki tampan mengutarakan cinta? Ternyata aku dimanfaatkan. Kini aku berambisi membalas dengan menyakiti hatinya. Tak peduli ia mau punya banyak selingkuhan lagi. Aku betul-betul tak peduli. Loh, Runi, kok belum tidur? Tanya Kak Gina melihatku menuruni anak tangga. Aku mau tidur di kamar tamu, Kak. Jawabku yang sudah menginjakkan kaki di lantai 1. Loh, kok di kamar tamu? Emang kalian berantem? Enggak, udah ya Kak, aku ngantuk nih. Aku berlalu menuju kamar tamu. Aku yakin malam ini Mas Ferry akan bermalam dengannya. Aku menutup pintu kamar, lalu mulai merebahkan diri di ranjang. Malam ini harus istirahat cukup agar kulit wajah tidak keriput. Besok harus ke kantor raya dengan semangat. Akan kutunjukkan, aku juga bisa kerja atau jadi wanita karir. Bersambung.